10 akan menyajikan sebuah materi tentang nilai-nilai dalam perawatan yang beranggotakan saya sendiri Efrizal Muksawindi, saya Enta Fitria, saya Dias Maharani, saya Maya Rizky Amelia, dan saya Octaviana. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan konsep nilai-nilai dalam keperawatan. Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesionalisme yang kokoh dari setiap perawat akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespons situasi yang muncul. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana nilai-nilai pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Octaviana. Klarifikasi nilai-nilai atau falus. Klarifikasi nilai-nilai merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem-sistem nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan proses yang memungkinkan seseorang menemukan sistem perilakunya sendiri melalui perasaan dan analisis yang dipilih dan muncul alternatif-alternatif. Apakah pilihan-pilihan ini yang sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil dari suatu kondisi sebelumnya? Di sini klarifikasi nilai-nilai mempunyai manfaat yang sangat besar di dalam aplikasi keperawatan, yang dimana ada 3 fase dalam klarifikasi nilai individu yang diperlukan dan dipahami oleh perawat. Yang pertama itu adalah pilihan. 1. Kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan bagi setiap individu. 2. Perbedaan dalam kenyataan hidup, selalu ada perbedaan-perbedaan. Asuhan yang diberikan bukan hanya karena martabat seseorang, tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, keyakinan bahwa penghormatan terhadap martabat seseorang akan merupakan konsekuensi terbaik bagi semua masyarakat. Yang kedua itu ada penghargaan, yang dimana 1. Merasa bangga dan bahagia dengan pilihannya sendiri, atau dapat dikatakan Anda akan merasa senang bila mengetahui bahwa asuhan yang Anda berikan dihargai pasien atau klien, serta sejawat. Yang kedua, dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut bila ada seseorang yang tidak bersedia memperhatikan martabat manusia sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Efrizal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan transmisi nilai-nilai. Nah, perlu kita ketahui, setiap individu tidak terlahir dengan membawa nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari perkembangan melalui informasi, keluarga, maupun lingkungan, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belajar dari keseharian mereka dan menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan, mereka sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana mereka tumbuh dan berkembang. Nah, nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara, antara lain yang pertama itu model atau contoh. Nah, di mana individu harus belajar nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga
keluarga, sahabat maupun teman sejawat dan masyarakat. Nah, terus yang kedua itu dengan nilai moralitas. Nah, nilai moralitas ini diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah maupun instansi di mana tempat mereka bekerja. Nah, yang ketiga nilai sesuka hati. Nah, di mana nilai sesuka hati ini adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai kurang tertata dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut kemauan mereka sendiri. Nah, terus yang kedua itu dengan cara nilai penghargaan dan sanksi. Nah, di mana setiap perilakuan yang bisa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku baik, dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Nah, berarti bisa kita pahami, misalkan kalau kita berbuat kebaikan maka kita diberi penghargaan. Nah, misalkan kalau kita di jalan yang salah maka kita akan diberi hukuman, seperti itu. Nah, terus nilai tanggung jawab. Nah, untuk memilih nilai ini kita harus ada mempunyai dorongan internal untuk mengenali nilai-nilai tertentu, mempertimbangkan konsekuensi yang harus kita perbuat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dias. Nilai-nilai esensial dalam profesi. Pada tahun 1985, The American Association Colleges of Nursing melaksanakan suatu proyek, termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai esensial dalam praktek keperawatan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai esensial dalam kehidupan profesional, yaitu 1. Estetik atau keindahan. Yang kedua, altruism atau mengutamakan orang lain. Yang ketiga, equality atau kesetaraan. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia. Yang keenam, justice atau keadilan. Dan yang terakhir adalah truth, kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Enta. Etika, moral, dan nilai-nilai. Pengertian etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kesetaraan yang berhubungan dengan perilaku. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah rentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Moral hampir sama dengan etika, biasanya merujuk pada standar personal tentang benar atau salah. Hal ini sangat penting untuk mengenal antara etika dalam agama, hukum, dan praktek profesional.